Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Zona Dialog. Jumpa lagi bareng aku, Cici. Kali ini aku sudah bersama Ketua Stisnu. Kami akan memperkenalkan Stisnu ke dunia yang lebih luas lagi. Ya, halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat dan seger. Alhamdulillah. Jadi boleh nih Bapak perkenalkan diri dulu, nanti baru kita bahas lebih lanjut apa sih Stisnu itu. Oh iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena diminta untuk perkenalan, jadi saya akan perkenalan singkat. Nama saya Agung Cucu Purnawirawan. Pendidikan S1 saya dari STAIN Bengkulu yang sekarang sudah menjadi Universitas Fatmawati Soekarno Bengkulu. Saya berlatar belakang sarjana hukum Islam S1 dan S2-nya saya ilmu hukum alumni UNIP tahun 2014, dan sekarang saya diberi amanah untuk menjalankan tugas sebagai Ketua Stisnu Bengkulu sejak tahun 2024, artinya sudah 1 tahun berjalan dalam periode 2024-2028. Oke. Saya kira itu dulu Mbak perkenalan. Oke, berarti masih sampai 2028 ya Bapak? Iya. Ya, betul. Kalau boleh tahu nih Pak, apa sih yang membedakan kampus kita ini dengan kampus yang lain? Stisnu Bengkulu punya kekhasan tersendiri ya, dibandingkan kampus-kampus yang lain, karena Stisnu ini kampus unik. Kampus unik? Ya, kampus kecil tapi cita-citanya besar. Karena harus melewati proses 3 tahap lagi. Yang sekarang sekolah tinggi ilmu ekonomi syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu punya cita-cita untuk alih status. Tentu proses itu tidak langsung ke status yang tinggi ya, artinya status yang menengah, yaitu ke Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama. Dan insya Allah nanti pada masanya, jika Allah menghendaki, insya Allah atas doa semua, Stisnu Bengkulu akan menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Bengkulu. Oke, sebelum beralih status menjadi sekolah tinggi, sekarang statusnya masih sekolah tinggi ya Pak? Masih. Nah, sejarahnya itu seperti apa Pak? Sejak tahun 2016, ya, para pendiri sesepuh Nahdlatul Ulama yang ada di Provinsi Bengkulu dengan profesionalnya sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki, bahwa Nahdlatul Ulama punya sumber daya manusia yang terdiri dari para ilmuwan, sehingga mereka berpikir bagaimana di Bengkulu ini ada kampus Nahdlatul Ulama, sehingga mereka mencetuskan dan mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama. Dan di tahun 2016 alhamdulillah telah berdiri, dan Kementerian Agama Republik Indonesia memandatkan untuk diselenggarakan pendidikan khususnya di kampus Stisnu Bengkulu. Oke, kalau untuk perguruan tinggi sendiri di Bengkulu yang berbasis NU itu cuman ada di kita ya Pak? Oh iya, benar Mbak. Jadi satu-satunya kampus NU di Bengkulu ini ya Stisnu Bengkulu. Memang Stisnu aja gitu? Iya, Stisnu. Untuk program studi yang ada di Stisnu ini apa aja Pak? Alhamdulillah hingga saat ini masih eksis ya Mbak. Program studi yang ada di Stisnu ini ada 2, perbankan syariah dan ekonomi syariah. 2 program studi? Iya, 2 program studi. Nanti kalau setelah alih status apakah ada penambahan atau gimana Pak? Sebelum alih status kita sedang proyekkan, dan kami sudah mengusulkan 4 prodi Mbak. Di antaranya ada PAI, Pendidikan Agama Islam, kemudian Hukum Tata Negara HTN, kemudian PIAUD Pendidikan Anak Usia Dini, dan PGMI Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. Jadi nanti kita bakal ada penambahan lagi program studi? Iya Mbak, insya Allah, dan ini sedang proses. Insya Allah di bulan Maret atau April nanti Kementerian Agama mudah-mudahan segera menyampaikan SK Prodi baru kepada Stisnu Bengkulu. Oke, untuk metode pembelajaran sendiri Bapak di Stisnu ini apakah ada hal yang unik atau menarik sehingga mungkin sahabat Zona Dialog yang ingin memilih kampus menjatuhkan pilihannya di Stisnu ini? Oh iya, jadi alhamdulillah untuk sistem perkuliahan di Stisnu Bengkulu ini membuka ruang pilihan kepada mahasiswa. Di
Di antaranya ada kelas reguler dan kelas karyawan. Kelas reguler itu masuk hari Senin sampai Kamis, kemudian kelas karyawan itu hari Sabtu, dan tidak menutup kemungkinan sesuai dengan kebutuhan hari Minggu meskipun di tanggal merah itu bisa dikondisikan untuk melengkapi kegiatan belajar mengajar. Oke, berarti kita ada 2 kelas gitu Pak. Iya. Ada kelas karyawan sama kelas reguler juga. Iya. Ini cukup menarik ya sahabat Zona Dialog. Kemudian untuk fasilitas sendiri, karena kita juga melihat ya Bapak, karena perkembangannya ini luar biasa sekali Stisnu ini. Alhamdulillah. Ya, fasilitas yang ada di Stisnu ini apa aja Pak? Alhamdulillah hingga saat ini fasilitasnya sudah mulai terlengkapi Mbak ya. Tidak ya kalah dengan kampus-kampus yang lain. Yang jelas media pembelajaran, apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa itu kami sudah menyiapkan, dan tentu secara spesifik saya tidak menyampaikan karena itu sifatnya teknis. Yang jelas kalau mahasiswa membutuhkan sesuatu yang berhubungan untuk kebutuhan belajar, kami dari penyelenggara siap menyediakan. Oke, kita siap nampung semua ya Bapak? Iya, kita siap nampung semua karena memang itu kebutuhan. Betul. Jadi mau tidak mau, suka nggak suka harus diadakan. Betul. Kemudian Bapak, gimana sih kampus Stisnu ini mempersiapkan mahasiswanya untuk setelah lulus ini nanti mau kerja atau gimana? Ada nggak Pak kesiapan tersendiri dari Stisnu untuk menampung mahasiswa setelah lulus dari sini? Oh iya, tentu Mbak. Karena Stisnu sangat menanti ya alumni untuk bisa berdikari kembali ke Stisnu sebagai alumni yang nanti akan meneruskan perjuangan para pendiri. Jadi kompetensi mereka itu sangat diperhitungkan. Di samping mereka juga harus mencari ruang kerja di tempat-tempat lain yang mereka cari, Stisnu juga menyediakan lowongan kerja bagi para alumni, terutama yang berprestasi, dan semua nanti akan kami akomodir karena di Stisnu ini sifatnya adalah regeneratif. Jadi kami akan lakukan pemberdayaan alumni. Siapa lagi yang akan meneruskan perjuangan di Stisnu Bengkulu ini kecuali alumni? Iya betul. Kemudian Bapak, ada nggak sih prestasi mungkin yang udah sampai nasional? Mungkin sahabat Zona Dialog mau tahu nih, itu kan bisa menjadi salah satu daya tarik untuk memilih kampus itu Bapak. Sejauh ini penghargaan apa aja yang udah kita raih dari kampus kita ini Pak? Oh iya, untuk mahasiswa sendiri sudah sampai ke kancah nasional. Jadi beberapa mahasiswa kami, salah satunya saya sebut Saudara Arpan Syakban, itu sudah melewati prestasi di level nasional. Jadi ada beberapa di antaranya saya sebutkan satu, baru saja dilaksanakan di Medan kemarin, Presnas, prestasi nasional yang dilakukan oleh mahasiswa Arpan Syakban dan kawan-kawan, membawa nama baik Stisnu Bengkulu ke kancah nasional. Dan di sela-sela mereka melaksanakan perlombaan, sesekali pernah tersebut Stisnu Bengkulu pernah tersebut disebutkan oleh panitia itu menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Bengkulu ya, tersebut UNU ya. Jadi mungkin dari situlah nanti Stisnu akan memulai, karena semangat mereka untuk menggaungkan Stisnu menjadi universitas itu sangat kuat. Oke. Kemudian ada lagi Bapak? Saya kira cukup saja. Oh gitu aja. Oke, ada nggak sih Pak yang hal menarik mungkin yang orang luar belum tahu nih, tapi Bapak ingin memperkenalkan ke dunia luar, itu ada nggak Pak? Pasti dong, karena Stisnu ini kan harus dikenal secara skala nasional. Betul. Bila perlu ya internasional. Karena untuk besar itu kita mulai dari yang kecil, Mbak. Betul. Setidaknya Stisnu Bengkulu saat ini sudah mulai menata ya, sudah menyiapkan tata kelola yang baik. Jadi manajerialnya sudah tersusun, mulai dari unsur pimpinan sampai staf itu semuanya sudah menggunakan SOP. Jadi kedepannya Stisnu Bengkulu yakin insya Allah dengan tata kelola yang baik saat ini sedang dibangun, kedepannya Stisnu nanti menjadi lebih baik dan bisa berdaya saing setara dengan kampus-kampus yang lain yang ada di Indonesia.
Oke, berarti harapan dari Bapak sendiri selaku ketua dari Stisnu ini ingin memperkenalkan lebih luas lagi seperti Benar. itu ya Pak. Ya. Untuk sejauh ini Bapak mungkin kalau Bapak tahu nih mahasiswa terjauh kita udah dari mana ini Pak? Kami ada dari luar provinsi. Stisnu Bengkulu punya mahasiswa dari luar provinsi, dari Sumatera Selatan. Jadi dari 4 lawang itu juga ada. Kalau untuk di Provinsi Bengkulu, alhamdulillah setiap kabupaten itu sudah ada, hanya saja pokjanya Mbak yang belum merata. Jadi pokja itu yang sudah ada itu di Kota Bengkulu, di Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian Kabupaten Benteng, Kabupaten Bengkulu Utara. Dan ada beberapa kabupaten yang memang belum ada pokjanya, itu dalam tahun 2025 ini insya Allah nanti akan kami bentuk sesuai dengan niat baik bersama di Nahdlatul Ulama Bengkulu yang diakomodir oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Bengkulu. Memang Pokja Stisnu Bengkulu itu harus ada di setiap kabupaten yang didampingi langsung oleh setiap pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang ada di kabupaten kota. Oke, jadi sahabat Zona Dialog, jangan ragu untuk memilih kampus Stisnu ini. Karena memang benar-benar kampus Stisnu ini memfasilitasi seluruh minat dan bakat untuk mahasiswanya. Oke, untuk pengembangan soft skill sendiri untuk mahasiswa itu Stisnu seperti apa Bapak? Ya, untuk soft skill sendiri Stisnu mahasiswanya ya harus berdaya saing. Jadi harus punya kemandirian dalam menciptakan keterampilan. Baik itu di bidang olahraga maupun di bidang kewirausahaan. Karena kita basicnya adalah ekonomi syariah, artinya kita punya kekhasan. Jadi semua alumni harus bisa menciptakan karya dan bisa menjadi praktisi-praktisi ekonomi sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Di samping kegiatan olahraga, kegiatan kewirausahaan, pendampingan terhadap usaha-usaha ya, home industry yang ada di sekitar Pokja, itu mahasiswa dan alumni Stisnu ya sesuai dengan yang kita tahu, mereka sangat merespon dan mereka belajar dan mengambil ilmu dari apa yang sudah mereka dapatkan di lapangan. Oke, mungkin ini terakhir Bapak, harapan Bapak dan keinginan Bapak ke depannya itu seperti apa? Harapan untuk Stisnu, terus kemudian mungkin untuk maba yang baru mau bergabung di Stisnu kampus kita ini. Ya, kepada pemirsa semuanya, khususnya yang ada di Provinsi Bengkulu, Stisnu Bengkulu membuka ruang seluas-luasnya untuk masyarakat Provinsi Bengkulu bagi yang berminat untuk menempuh pendidikan, menuntut ilmu, khususnya dalam menggali ilmu-ilmu perbankan syariah dan ekonomi syariah, maka hadirlah ke Stisnu Bengkulu. Dan insya Allah di tahun 2025 ini penambahan prodi, diantaranya 4 yang saya sebutkan tadi, dan alih status itu akan segera kita wujudkan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan cita-cita kita bersama dapat terwujud. Itu aja Mbak. Oke, Stisnu ada jargonnya nggak Bapak? Ada dong. Gimana jargonnya? Ya, jargon Stisnu adalah menjadi pusat ya studi ekonomi syariah. Pusat studi ekonomi syariah. Ya, pusat studi ekonomi syariah. Jadi Stisnu juga punya simbol, kalau kita simbolkan dengan tangan seperti ini, jadi ini S. Oh, S. Ya, S. Oke. Tapi nanti kalau seandainya sudah berubah menjadi institut, mungkin kita akan merubah. Nggak S lagi. Nggak S lagi. Iya. Ya, nanti kita akan punya simbol baru lagi. Dan selamat bergabung di Stisnu Bengkulu. Semoga apa yang kedepannya akan kita rencanakan untuk bersama-sama Stisnu Bengkulu dapat kita dapatkan dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, cukup Bapak harapan ke depannya? Cukup. Ya, alhamdulillah cukup, Mbak. Oke.
Baiklah sahabat Zona Dialog, itu tadi podcast aku bareng Ketua Stisnu. Harapannya semoga kalian kalau mau memilih kampus yang berbasis syariah, yang berbasis NU, inilah jawabannya. Kampus kita, kampus Stisnu ini. Jadi jangan pernah ragu memilih Stisnu untuk langkah kalian, karena memang Stisnu ini sudah mempersiapkan mahasiswanya menjadi orang yang memang benar-benar udah siap dalam dunia kerja gitu ya benar, Bapak. Mbak. Oke, itu tadi sahabat Zona Dialog, kita akhiri dulu. Jadi jangan pernah ragu memilih Stisnu untuk pilihan kalian melanjutkan pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.